saya katakan walaupun memang terpisah dengan jurusan masing-masing, tapi pada dasarnya bisa mempelajari semuanya. Gitu ya. Sekolah kita itu brandingnya adalah sekolah komputer. Jangan Anda membunuh bakat Anda dengan menyontek bakat orang lain. Gitu. The right man in the right place. Tempatkanlah orang pada bidangnya. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Misyasbiri. Saya akan menemani Anda di konten Obras, obrolan asik. Nah, kali ini kita ditemani oleh Bapak Andi Rafi Eskom, Mkom, selaku narasumber kami di konten kali ini. Nah, beliau ini adalah guru di mata pelajaran produktif, sekaligus juga wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Gimana Pak kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik. Kan sebentar lagi nih ada diadakan ujian akhir semester ya Pak ya? Iya. Jadi sekaligus ujian penjurusan bagi siswa kelas 10. Nah, bisa Bapak jelaskan tentang 3 jurusan tersebut yang ada di SMK Mutiara Ilmu? Iya, baik. Jadi SMK Mutiara Ilmu ini kan sebagaimana kita tahu berdiri tahun 2002 ya. Di awal itu jurusan yang ada cuman TKJ. Nah, itu tahun 2002. Tapi TKJ saat itu bisa dikatakan hampir semua mata pelajaran itu belum terarah. Gitu. Semua pelajaran bisa masuk. Mau konten RPL masuk, konten multimedia juga masuk. Belum terlalu spesifik mengarah ke TKJ. Tapi ternyata setelah kita lihat dengan teknik seperti itu, bobot pelajaran yang khusus ke TKJ itu jadinya tidak maksimal. Makanya kita kembangkan dengan membuka jurusan yang baru saat itu RPL. Jadi di SMK Mutiara Ilmu ada 3 jurusan. Yang paling tua itu TKJ. Kemudian tahun 2015, 3 tahun ya setelah Mutiara Ilmu jalan, kita buka jurusan RPL. Dan yang termuda ini jurusan multimedia. Semuanya satu rumpun ya. Semuanya satu rumpun dalam TIK. Nah, orang lebih mengenal sekarang dengan istilah informatika gitu ya. Lebih banyak sekarang orang bahasanya sekarang bukan lagi TIK tapi informatika. Nah, kelebihannya di sekolah kita adalah walaupun kita bukan anak multimedia, kita bisa belajar multimedia melalui ekstrakurikuler. Walaupun misalnya kita jurusan multimedia, kita bisa belajar TKJ melalui ekskul-ekskul yang dikembangkan di sekolah kita. Jadi 3 jurusan yang ada di sekolah kita ini, saya katakan walaupun memang terpisah dengan jurusan masing-masing, tapi pada dasarnya bisa mempelajari semuanya. Gitu ya. Karena ya alhamdulillah sekolah kita sangat memberikan support untuk pengembangan diri melalui ekstrakurikuler. Nah gitu. Oke, jadi jurusan yang terlama di SMK Mutiara Ilmu itu TKJ Pak? Iya, TKJ itu dari awal berdiri memang sudah TKJ duluan. Iya. Jadi yang paling tua TKJ. Jadi bagaimana potensi ketiga jurusan ini di dunia usaha maupun industri atau bagi siswa yang telah menjadi alumni? Potensi peluang pasar gitu mungkin ya. Maksudnya. Iya, jadi milad yang lalu Ketua Yayasan kita datang. Kemudian beliau menyampaikan bahwa salah satu kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang adalah ya kompetensi di bidang IT, inovasi dalam bidang IT. TKJ, RPL, multimedia itu semuanya adalah jurusan-jurusan yang punya peluang untuk kita kembangkan ke depannya. Jadi mau di TKJ, mau di RPL, mau di multimedia, semuanya bisa kita kembangkan ya melalui inovasi-inovasi. Nah, tapi secara spesifik alumni TKJ itu memang disiapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki komputer, laptop, ya, menginstal. Tapi sekarang 60% lebih banyak ke administrasi jaringan. Gimana caranya meremote komputer dari jarak jauh, ya, pasang jaringan, instalasi warnet, instalasi
warkop-warkop ya, kafe-kafe dan seterusnya. Dan hampir semua urusan kita sekarang kan orientasinya ke jaringan. Jadi peluang TKJ ke depan juga cukup besar. Ya, sisa bagaimana caranya anak-anak ini mau kreatif. Jangan sebatas hanya materi di pelajaran sekolah saja, tidak ada implementasi untuk coba kembangkan di luar. Nah, coba kita lihat saat ini kebutuhan jaringan itu sudah sangat meluas ya. Ya, bahkan kalau mau dianalogikan, kalau sehari nggak ada jaringan, kira-kira gimana nih? Saya ingat ya drop down kemarin waktu WA itu sempat drop itu kurang lebih berapa menit saja ya. Waduh, stresnya minta ampun kan. Nah, inilah orang-orang TKJ punya andil di sini. Gimana caranya jaringan itu bisa distabilkan kembali. Adapun dunia RPL, ya sekarang kita lihat pengembangan software itu sudah sangat maju ya. Hampir semua aplikasi yang kita install di HP itu semua adalah dibangun oleh anak-anak di RPL. Ya, membuat game ya. Itu kan arah dari anak RPL ini adalah gimana mereka bisa membuat aplikasi-aplikasi yang khusus, misalnya aplikasi kasir, aplikasi rumah sakit, perparkiran. Nah, sekarang sudah marak aplikasi penjualan online gitu kan. Online. Itu kan yang bangun anak-anak RPL, dia pengembangan dari anak RPL semuanya. Nah, itu di dunia RPL. Jadi sisa mereka bagaimana caranya berinovasi, kemudian melihat peluang di masa yang akan datang. Adapun multimedia, ya saya kira tidak dipungkiri bahwa memang entertain sekarang ini sudah menjadi bahagian kebutuhan yang sangat pokok di khususnya anak remaja ya. Ya. Kan kalau berbicara multimedia itu tidak lepas dari konten warna, konten suara, gerakan, ya, animasi, dan seterusnya. Jadi ke depan ini memang multimedia bisa dikatakan punya prospek yang cukup menjanjikan, baik dari segi iklan, film dokumenter, ya, film-film singkat, seperti podcast, seperti yang kita lakukan saat ini kan. Ini sebenarnya memang bidang-bidang dari multimedia. Nah, ke depan ini kan arahnya sudah seperti itu ya. Jadi ya kita bersyukur kita ada di SMK Mutiara Ilmu dengan potensi informatika, potensi IT yang bisa kita kembangkan ke depan, insyaallah. Nah, ternyata potensi-potensi dari 3 jurusan tersebut memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Iya. Apakah kedepannya akan ada ditambahkan jurusan baru atau bagaimana? Di sekolah kita? Iya. Jadi gini ya, sekolah kita itu brandingnya adalah sekolah komputer. Nah itu. Sehingga sekarang kalau kita mencoba mengembangkan diri, mencoba membuka jurusan yang di luar dari bidang komputer, ini sepertinya kita mengkhianati branding kita. Oh, kita SMK komputer, tiba-tiba misalnya ayo buka otomotif gitu ya. Atau kita buka jurusan yang lain gitu kan. Atau tiba-tiba yang cewek-ceweknya tertarik mau buka tata boga gitu. Nah, itu kan sudah kita hilang dari branding kita. Kita ini sudah dikenal di masyarakat bahwa kita adalah sekolah komputer. Nah, kalau kita misalnya ke depan melihat peluang pasar, peluang kerja, dan dinamika pendidikan yang terus berkembang ini, sepertinya boleh-boleh saja atau ada potensi kita membuat jurusan baru yang sifatnya arahnya ke marketing gitu. Ini yang ada yang jurusan yang berpotensi untuk kita buka ke depan itu adalah digital marketing ya, digital marketing, dan saya kira itu bisa membackup produk-produk dari TKJ, RPL, dan multimedia. Ya, jangan sampai kita cuma bisa membuat saja tapi tidak ada yang bisa pasarkan. Nah, itu kalau kita diberikan kesempatan untuk membuka jurusan baru. Karena suatu saat nanti ada jurusan yang jenuh gitu ya. Ada jenuh, mungkin kita akan buka jurusan yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan kebutuhan pasar. Mengapa beberapa tahun ini proses pembagian jurusan itu berbeda, Pak? Iya ya. Jadi sederhananya perubahan itu penting. Kalau dirasa memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu pembaruan. Ya, jadi memang ada beberapa perubahan yang telah kita lakukan. Tentunya
melalui proses monitoring, kemudian evaluasi ya. Sama dengan Anda sekarang kalau ditanya sesuai enggak jurusan yang Anda jalani sekarang. Nah, Gaby sendiri gimana sekarang? Sesuai, Pak. Sesuai kan? Iya. Artinya pada saat penyeleksian kemarin mode yang kita pakai itu ya hampir dikatakan sesuai, walaupun belum dikatakan bahwa itu sudah 100% sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada perubahan lagi, ya tentunya tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan. Nah, gitu. Metode atau proses jurusan untuk tahun 2022 atau 2023 itu bagaimana, Pak? Yang sekarang? Yang sekarang sih ya masih rahasia ya. Tapi tidak apalah kita sedikit berikan gambaran bahwa metode penjurusan untuk tahun ajaran ini kita lebih melihat ke keterampilan siswa gitu. Kira-kira tahun depan masih menggunakan metode ini, Pak, atau bagaimana? Untuk tahun depan, kalau tidak ada halangan, insya Allah kelas 10 kita tahun depan itu sudah peralihan kurikulum ke kurikulum Merdeka. Iya. Nah, kurikulum Merdeka ini ya kita lihat aja nanti. Apakah kita tetap matrikulasi dulu, atau seperti apa, nah, nantilah kita pikirkan. Walaupun gambarannya sudah ada. Pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada siswa baik di dalam menghadapi proses penjurusan maupun nanti setelah penjurusan? Untuk siswa ya kelas 10, yang pertama memilih jurusan itu tidak hanya berdasarkan minat saja, tapi lihat bakatmu gitu. Jangan sampai kamu hanya mengandalkan minat saja, ternyata bakatnya bukan di situ. Kemudian yang kedua, guru-guru orang lain itu terkadang bisa lebih melihat potensi yang kita miliki dibandingkan potensi yang ada di diri sendiri. Makanya kalau misalnya nanti penjurusan, kemudian ada hasil dari penjurusan yang telah dilakukan proses oleh para guru ya, melalui observasi, melalui evaluasi, ya legowo lah dengan jurusan itu, karena kemungkinan memang itu adalah yang sesuai dengan bakat kalian. Ya, jangan dipaksain gara-gara si A saya harus ikut ini dan seterusnya. Jangan Anda membunuh bakat Anda dengan menyontek bakat orang lain gitu. Ih, bakatnya di sana, saya juga mau ikut-ikutan deh. Nah, gitu kan. Jangan sampai nanti pada saat uji kompetensi, teman-teman semua sudah selesai produknya, kamu tinggal melongo. Kenapa? Karena memang bukan bakatmu di situ. Maksain diri ke situ jadinya Anda yang rugi. Ya. Kalau kita ingat salah satu penggalan hadis ya dari Nabi kita, bahwa memberikan sesuatu atau mengamanahkan sesuatu kepada orang yang bukan di bidangnya, itu tunggulah kehancuran gitu. Itu salah satu yang telah yang telah diriwayatkan oleh Nabi kita, bahwa in English ya, the right man in the right place. Tempatkanlah orang pada bidangnya gitu. Coba bayangkan kalau kamu lagi sakit, terus yang mau datang kamu, yang suntik itu orang otomotif, mau enggak disuntik sama orang otomotif? Enggak kan? Ya, tentunya mau cari dokter gitu ya. Jadi penjurusan ini penting karena ada hubungannya dengan prospek ke depan. Walaupun memang rezeki semuanya di tangan Allah, ya kita semua hanya berusaha gimana caranya untuk mencapai sesuai dengan apa yang telah kita dapati ilmunya untuk kita jalankan untuk kedepannya. Itu saja mungkin. Jadi untuk anak ya perbanyak belajar, kemudian sekali lagi gali bakat dan coba lihat, mungkin guru-guru Anda lebih tahu bahwa oh kamu punya potensi di sini. Ya kita legowo lah. Tidak usah kita mau komplain dan sebagainya, mau protes. Saya mau di sini deh karena saya lihat ini dan ini, enggak. Harus banyak pertimbangan lah ya. Saya kira itu. Oke. Jadi dari 4 pertanyaan yang saya pertanyakan kepada Bapak, itu memang kita harus memilih jurusan itu memang sesuai dengan bidang kita ya Pak ya. Bagi siswa kelas 10 yang ingin mendapatkan jurusannya, jangan mengikuti atau menyontek dari jurusan lain, karena dalam bidang jurusan tersebut itu memiliki keahlian di bidang masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Andi Raffi sudah datang ke studio ini untuk mengikuti konten Obras, Pak. Oke, boleh satu closing statement kepada siswa ya. Iya, jadi
Salah satu juga pesan yang disampaikan oleh Prof. Mansur Ramli saat kita milad kemarin adalah collaboration skill. Gimana caranya kita bekerja sama. Ini penting ya ke depan. Kalau mau jalan sendiri-sendiri itu rumit. Coba bayangkan kalau TKJ, RPL, multimedia itu bisa sinergi, luar biasa hasilnya. Kemudian nyontek juga dari kata-kata Anies Baswedan bahwa kita harus punya karakter. Apa itu? Karakter moral, karakter kinerja. Apa? Kerja keras, kemudian tidak gampang menyerah, tangguh ya. Itu adalah karakter yang kita harapkan untuk kita ciptakan, yang kita harapkan tersimpan di di dalam pemikiran dan di dalam sikap siswa SMK Mutiara Ilmu. Kita berharap punya nilai karakter, kemudian juga punya nilai karakter moral, jujur, kemudian disiplin. Nah, itu semua yang kita harapkan ke depan. Saya kira itu ya untuk anak sekalian, sukses Ki di jurusan manapun, semua punya potensi, sisa kita gimana serius di dalam jurusan kita masing-masing ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sekian untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten Obras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.